Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hey everyone, perkenalkan nama saya Apriani Nduru, Prodi Sistem Informasi Universitas Cunyadi. Pada kesempatan ini saya melanjutkan video presentasi dari kelompok 4. Baik, pada kesempatan ini saya membahas materi tentang teknik investigasi. Teknik investigasi adalah serangkaian metode, prosedur, dan keterampilan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis fakta, dan mengungkapkan kebenaran dalam satu kasus atau peristiwa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam kepentingan hukum, bisnis, keamanan, maupun penyelesaian konflik. Adapun beberapa ciri-ciri teknik investigasi yaitu yang pertama, sistematis dilakukan dengan tahapan terstruktur atau perencanaan, pengumpulan data, analisis, verifikasi, dan pelaporan. Yang kedua, berbasis bukti mengandalkan fakta empiris yang termasuk fisik digital atau kesaksian, bukan asumsi. Yang ketiga, objektif tidak dipengaruhi prasangka atau kepentingan subjektif. Dan yang keempat, legal mematuhi hukum dan etika, misalnya tidak melanggar privasi tanpa izin. Adapun beberapa ruang lingkup penerapannya yaitu yang pertama, kriminal, penyelidikan kasus pidana. Yang contohnya seperti pencuri, pembunuh, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bisnis, yang artinya audit, fraud, penyelidikan kecurangan karyawan. Yang ketiga, siber, yaitu investigasi kejahatan digital. Contohnya hacker, penipuan online, dan lain sebagainya. Yang keempat, intelligence, yang artinya pengumpulan informasi untuk keamanan nasional. Masuk kita pada kualitatif. Kualitatif adalah metode peneliti atau analisis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku manusia atau pengalaman subjektif melalui data non-numerik seperti kata-kata, gambar, observasi, ataupun wawancara. Adapun beberapa ciri-ciri penelitian kualitatif dan contoh data kualitatif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, deskriptif. Deskriptif menggambarkan makna, konteks, dan kompleksitas dalam suatu masalah. Yang kedua, subjektif yang artinya mempertimbangkan perspektif emosi dan interpretasi partisipan. Yang ketiga, fleksibel, yang artinya proses penelitian dapat berkembang selama pengumpulan data. Dan yang keempat, kontekstual, yang artinya memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan. Contoh data kualitatifnya yaitu hasil wawancara tentang pengalaman korban kejahatan. Yang kedua, catatan observasi perilaku kelompok sosial. Dan yang terakhir, analisis dokumen yang termasuk surat kebijakan atau media sosial. Metode pengumpulan data kualitatif dan kelebihan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif yaitu yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua, focus group diskusi atau FGD. Yang ketiga, observasi partisipatif atau penelitian terlibat dalam lingkungan subjek. Dan yang keempat, studi kasus atau analisis mendalam dalam suatu kasus spesifik. Kelebihan penelitian kualitatif yaitu dapat memberikan pemahaman holistik dan detail. Dan yang kedua, cocok untuk topik sensitif atau kompleks, misalnya motivasi pelaku kejahatan. Pengertian kuantitatif dan ciri-ciri penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian atau analisis yang mengandalkan data numerik dan statistik untuk mengukur variabel, menguji hipotesis, dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Pendekatan ini berfokus pada pola hubungan sebab akibat dan generalisasi hasil dari sampel populasi. Ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu yang pertama, numerik, yang berupa data berupa angka, statistik, dan skala terukur. Yang kedua, struktural, yang artinya mengikuti desain penelitian yang ketat, misalnya eksperimen atau survei. Yang ketiga, objektif, yang artinya hasil diukur secara netral tanpa bias subjektif. Dan yang keempat,
replicable, yang artinya dapat diulang dengan metode yang sama untuk validasi. Pengertian dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan penyajian bukti tertulis, rekaman, atau arsip. Bisa dalam bentuk dokumen, fisik, atau digital, untuk tujuan pencatatan, referensi, atau pertanggungjawaban. Adapun jenis-jenis dokumentasi yaitu yang pertama, dokumentasi teknis, yang termasuk di dalamnya manual, panduan, laporan proyek. Yang kedua, dokumentasi hukum, yang termasuk dalamnya kontrak, sertifikat, akta. Yang ketiga, dokumentasi medis, yang termasuk dalamnya rekaman medis pasien. Yang keempat, dokumentasi akademik, seperti skripsi, jurnal, penelitian. Dan yang kelima, dokumentasi bisnis, termasuk laporan keuangan atau proposal. Unsur-unsur dokumentasi dan tujuan dokumentasi. Adapun beberapa unsur dokumentasi yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang artinya mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, pencatatan, yang artinya menyimpan informasi secara tertulis, visual, atau audio. Yang ketiga, pengorganisasian, yang artinya menyusun dokumen secara sistematis agar mudah diakses. Yang keempat, penyimpanan, yang artinya menyimpan dokumen dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk digital. Yang kelima, pelestarian, yang artinya memastikan dokumen tetap utuh dan digunakan dalam jangka panjang. Dan yang keenam, distribusi, yang artinya membagikan dokumen kepada pihak yang membutuhkan. Tujuan dari dokumentasi yaitu yang pertama, sebagai bukti autentik, yang kedua, memudahkan akses informasi, yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan, yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir, memenuhi kewajiban hukum atau administrasi. Dan yang menjadi kesimpulannya pada materi ini adalah bahwa teknik investigasi merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menguji bukti guna mengungkapkan fakta atau peristiwa kasus atau masalah. Investigasi yang efektif memerlukan pendekatan terstruktur, ketelitian, objektivitas, serta pemahaman terhadap berbagai metode seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan penggunaan teknologi forensik. Terima kasih.